Pemirsa, kita sudah sampai segmen terakhir. Saya minta pendek karena waktu saya terbatas sekali. Bang. Karena abang minta pendek, aku pendek bang. Aku hanya katakan, Tuhan maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Itu pertama. Enggak. Ya, itu pertama. Itu ayat keberapa? Bang ya. Ayat keberapa? Yang kedua. Lukas 40. Enggak, jangan kita bilang. Itu bang. Yang kedua bang. Yang kedua. Kawan-kawan mau tahu jilidnya. Sekarang aku bilang. Jilid 1. Anas menjadi tersangka. Jilid 2. Anas diperiksa sebagai tersangka. Dan masuk bui. Jilid 3. Jilid 4. Anas menjadi terdakwa. Proses persidangan. Jilid 5. Penyidikan KPK belum pernah ada yang bebas murni. Anas menjadi terpidana. Terima kasih. Kami sebentar ya, satu aja. Saya cuma ingin mengingatkan 2 minggu yang lalu kita sudah nantang kalau ada tuduhan misalnya PKS dulu menuduh dalam tanda petik ada konspirasi. Kita sudah katakan peradilankan saja KPK. Sampai hari ini tidak ada keinginan dari Anies Mata maupun PKS untuk memperadilankan KPK. Kedua, kita tantang juga sekarang orang-orang yang mengatakan bahwa ada fitnah dan rekayasa. Termasuk juga kalau Anas menduga terhadap KPK, tolong peradilankan, publik menunggu, dan kita juga menunggu agar semuanya lurus sehingga KPK tidak menjadi dikambing hitamkan dalam kasus karena itu. Terima kasih. Baik, Anda Yuda. Bang Karni. Terima kasih, Bang Karni. Saya nggak bisa balik lagi ke belakang. Pak Karni, Kita laju ke depan. Ya, saya ingin memulai dari tentang diskusi kita apakah ini lebih pada peristiwa atau proses politik atau hukum. Kalaulah ini dikatakan rangkaian politik, operasi politik, maka taruhannya juga cukup besar. Artinya spekulasi juga sangat tinggi sekali. Artinya kita memasukkan KPK sebagai institusi berada di dalam operasi politik itu. Dan ini saya kira terlalu tinggi risikonya. Yang kedua, juga kita menempatkan Anas Urbaningrum seolah-olah tidak ada problem hukum. Tidak ada tersangkut, terpeleset kasus hukum sama sekali. Kemudian tidak ada cara lain kecuali harus membuktikannya adalah KPK terkait sprindik maupun proses di Anas Urbaningrum nanti. Kalaupun ini dikatakan proses hukum, menurut saya juga terlalu banyak variabel kebetulannya. Terlalu banyak rangkaian peristiwa politik yang sangat bisa ditangkap oleh publik, yang rangkaiannya itu faktor kebetulannya terlalu banyak dan terlalu rapi. Karena itu menurut saya tidak ada pilihan lagi selain KPK harus membuktikan itu. Kepentingan saya sebagai warga negara tentu menyelamatkan institusi KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi. Kalau ada oknum yang bermain di sana, maka itu harus dihukum seberat-beratnya. Tetapi sekali lagi yang diselamatkan adalah institusi KPK. Nah, menurut saya barangkali ada persilangan saling berkelindan antara politik dan hukum. Ujungnya bisa jadi kita menemukan memang ada bukti secara hukum, tetapi juga proses politik, nuansa peristiwa politiknya juga sangat banyak sekali. Karena itu yang bisa saya lakukan adalah, yang saya sampaikan adalah, kita mendukung Anas Urbaningrum kalau semangatnya adalah untuk memberantas korupsi, menegakkan kebenaran keadilan di Republik ini, pasti rakyat mendukung. Buka semuanya, kasus apapun, mau berapa lembar apapun. Begitu juga dengan Partai Demokrat, tidak perlu risih kalau ternyata itu hanya ancaman. Jadi ini momentum semuanya, buat Partai Demokrat, buat Anas Urbaningrum dan semuanya. Karena itu ini peristiwa politik yang menurut saya banyak kepentingan yang akan bersilangan. Ada yang menginginkan, nanti pasti kita akan menemukan ada bukti hukum. Kemudian ada yang menginginkan KPK lemah. Kemudian ada juga yang menginginkan Anas Urbaningrum lengser secepatnya. Ada juga keinginan Demokrat mengalami turbulensi terus dan seterusnya. Dan ada persilangan kepentingan yang sangat banyak sekali. Jadi tidak ada kata lain selain berbasis pada hukum dan politik. Hukum bekerja pada logika hukum berbasis data dan fakta. Sementara politik bekerja pada wilayah opini dan persepsi. Dia bisa berkorelasi positif, tetapi bisa jadi berbeda. Tapi saya yakin pada titik tertentu, publik akan melihat itu. Persepsi publik akan menghukum politisi. Di antara tiga ini, itu pasti harus ada akhirnya. Karir politik Anas Urbaningrum sebagai politisi muda. Yang kedua, Pak SBY bersama Partai Demokrat dan kekuasaannya. Dan ketiga, KPK sebagai institusi penegak hukum. Dan di antara tiga ini, kredibilitasnya pasti ada yang harus lewat. Karena itu sejarah dan kita bersabar semuanya mudah-mudahan tegak. Itu persoalan ini. Yang kedua, terkait Partai Demokrat. Saya ingin masuk pada internal Partai Demokrat.
memang 2 minggu yang lalu di diskusi ini saya katakan, kalaulah Anas Urbaningrum ditetapkan tersangka, maka potensi turbulensi di internal Partai Demokrat akan turun. Itu kira-kira kalau ada 2 pilot di satu pesawat yang berbeda, kegaduhan ada di dalam akan semakin turun. Tetapi tantangan bagi Partai Demokrat adalah turbulensi dari luar semakin kuat. Karena pasti, tadi saya katakan Anas pasti punya kartu truf, biarkan sampaikan itu ke publik kalau memang benar. Yang kedua, kalau Anas melakukan di internal, itu kecil peluangnya. Karena ruang manuvernya semakin kecil, tetapi Anas punya ada adegium dalam politik. Musuhnya lawan kita adalah kawan kita. Jadi kawan dari luar itu akan semakin banyak. Dan ini tantangan baru bagi elektabilitas Partai Demokrat. Karena itu saya di bagian akhir saya ingin mengatakan yang disayangkan adalah arena politik kita hari ini. Itu yang menjadi amunisi selain kapital, selain personalisasi, oligarki, dan dinastitokrasi yang luar biasa di negeri ini. Tetapi juga kartu truf menjadi kartu truf skandal yang dipegang antar lawan politik menjadi alat amunisi politik. Padahal kita merindukan politik kita yang menjadi amunisi, menjadi peluru adalah gagasan dan ideologi. Tapi itu tidak terjadi. Karena itu Bang Karni menurut saya di momentum ini, yang terpenting adalah mari kita memikirkan yang dari hulu ke hilir itu. Hari ini kita diskusi semuanya di hilir. Yang di hulunya tidak pernah kita bereskan. Kita menyaksikan parade korupsi terus. Hari ini partai A dengan kasus ini, besok partai B dengan kasus ini. Semua karena sistem politik kita berbiaya tinggi, sistem peranan partai kita yang rapuh, transaksi politik dalam sistem politik kita yang sangat dahsyat sekali. Jadi saya menghimbau kepada Pak Presiden SBY, ini darurat demokrasi. Sistem politik kita yang harus dibereskan, ajak para pimpinan partai politik duduk bersama untuk bereskan ini. Karena kalau ini tidak dibereskan, banyak yang baru akan terbunuh atau dibunuh karena sistem politik yang lemah ini. Kita selalu membereskan KPK, Kejaksaan, Kapolri itu bagaikan obat analgesik. Mohon maaf, penahan rasa sakit. Tetapi sel kankernya, problem utama korupsi di Republik ini tidak pernah dibereskan. Sistem politik berbiaya tinggi tadi tidak pernah dibatasi. Sistem peranan partai tidak pernah dibereskan. Sistem politik kita sangat rapuh. Kemudian memanfaatkan celah anggaran dan seterusnya. Jadi saya hanya berharap kepada para tokoh oligarkis partai hari ini, Pak SBY duduk bersama Ibu Megawati, duduk bersama Pak Prabowo Subianto, Pak Wiranto, Ustadz Hilmi Aminuddin, Abu Rizal Bakri, dan semuanya, Surya Dharma Ali, dan Muhaimin Iskandar duduk bersama membereskan persoalan politik ini. Percayalah, akan muncul Anas-Anas yang lain yang terbunuh atau dibunuh karena sistem politik yang rapuh ini. Terima kasih. Hai. Pak Kaligis. Sikat. Bang, saya cuma mau sampaikan pesan Nasaruddin hari ini yang Anda semua tidak ketahui dan Bang kami tidak ketahui. Minggu ini dia akan bongkar kasusnya pembangunan gedung MK. Kedua, mengenai prosedur perizinan KP di Kutai Timur, Batubara. Dan ketiga, pembangkit PLN di Kalimantan Timur dan Riau. Selanjutnya, detail mengenai Anas, bacalah buku saya di Gramedia. Terima kasih, Bang. Mahasiswa UI dulu. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang ingin saya sampaikan mungkin tidak akan terlalu politis. Saya akan menyoroti kasus hukumnya terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa Anas Urbaningrum baru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Saya ingin menyoroti apa definisi tersangka by law secara hukum. Berdasarkan pasal 1/14 KUHP, tersangka adalah seseorang karena perbuatan atau keadaannya patut diduga sebagai seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Nah, mari kita soroti patut diduga. Dugaan itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Dia merupakan probabilitas yang masih harus dibuktikan. Kenapa? Karena ini juga terkait dengan sebuah asas presumption of innocence. Bahwa seseorang itu tidak bersalah sebelum dia ditetapkan bersalah oleh pengadilan. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah kepada kita semua dan juga masyarakat umum, hentikan cacian, hentikan makian, dan hentikan paksaan kepada Anas Urbaningrum untuk menggantung dirinya di Monas. Benar bahwa Anas Urbaningrum pernah mengatakan bahwa jika satu
rupiah pun saya menerima dana dari Hambalang, gantung saya di Monas. Tapi itu masih perlu dibuktikan. Jika itu tidak terbukti, maka saya mengatakan cacian kita hari ini, makian kita dan paksaan kita kepada Anas Urbaningrum untuk menggantung diri di Monas adalah sebuah kezoliman. Adalah sebuah penyiksaan psikologis. Bukan hanya untuk Anas Urbaningrum, untuk keluarga dan juga anak-anaknya. Kemudian yang terakhir, saya menyampaikan, hari ini kita berbicara bahwa Anas Urbaningrum dalam pidatonya adalah pidato yang simbolik. Anas Urbaningrum adalah sosok yang misterius. Tapi kenapa kita tidak berani mengatakan bahwa SBY juga ternyata adalah sosok yang tidak mudah ditebak. Pidatonya adalah pidato juga yang juga misterius. Banyak hal-hal yang terjadi setelah pidatonya. Contoh, Presiden SBY mengatakan bahwa Anas Urbaningrum harus fokus terhadap kasusnya. Pertanyaan kita ketika Bapak SBY memberikan pidatonya hari itu adalah, fokus untuk apa? Status Anas belum ditetapkan. Maka hari-hari kemudian ternyata sprindik itu atau draft sprindik itu bocor kemana-mana. Dan beberapa hari kemudian Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka. Pertanyaan kita hari ini adalah, celah yang mana yang digunakan oleh Bapak SBY untuk dapat mengatakan Anas fokus dalam statusnya di kasus Hambalang ditangani oleh KPK. Padahal ditetapkan sebagai tersangka pun belum. Kemudian, mari kita cermati apa yang dilakukan SBY dengan kemisteriusannya yang mungkin lebih misterius daripada Anas Urbaningrum. Saya mencatat, ketika Anas Urbaningrum duduk sebagai Ketua Umum Demokrat, setidaknya ada 4 lembaga di Partai Demokrat yang diduduki oleh Presiden SBY. Yang pertama, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Komisi Pengawas, dan Majelis Tinggi. Nah, apakah kita tidak mau mengorek ada apa sebetulnya? Kenapa Anas Urbaningrum maju, kemudian 4 jabatan tinggi dipegang oleh Bapak SBY? Saya menyayangkan jika partai terbesar, jika partai yang selalu menggaung-gaungkan demokrasi di negeri ini, yang kata dasar juga sama-sama demos dengan kata demokrasi, ternyata harus membunuh demokrasi di rahim partai itu sendiri. Mungkin demikian, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi Ada fakultas apa? Kenapa? Fakultas apa? Fakultas Hukum. Harusnya masuk politik ada. Ada. Yang biru. Baik, terima kasih Bang Karni. Sedikit dari kami ingin menyoroti masalah sprindik yang bocor atau soft copy draft sprindik yang bocor. Itu menjadikan kami sebagai masyarakat hukum menimbulkan pertanyaan dan meragukan independensi KPK sebagai lembaga pertahanan terakhir penegak hukum. Dan yang kedua, ada satu ungkapan bahwasannya hukum dan politik seperti daging dan tulang, saling berkaitan. Namun, kami berharap dan sangat berharap proses hukum di semua bidang jangan dibumbui oleh politik. Hukum tetap hukum, politik silakan pada jalurnya. Tetapkan hukum pada legal track-nya. Baik. Dan satu lagi Bang Karni, saya ingin menutup statement kami bahwasanya fiat justitia ruat culum. Baik. Hukum harus ditegakkan walau langit runtuh. Terima kasih Bang Karni. AMI yang mana? AMI. Ya, terima kasih Bang Karni. Selamat malam. Mungkin agak lucu ya kalau saya terdengar mencaci maki orang itu atau menceritakan kesalahan orang, keburukan orang itu sangat nikmat daripada menceritakan kebaikan orang. Jadi saya menegaskan bahwa apa yang terjadi dengan Anas Urbaningrum, dia adalah keluarga besar dari mahasiswa Islam. Sehingga sudah sepatutnya kita sebagai keluarga besar tetap memberikan dukungan moral kepada beliau. Itu hal yang pertama kita tegaskan. Yang kedua terkait masalah kita membedakan antara politik dengan hukum. Kalau hukum, jangan ada lagi pengadilan opini terhadap siapapun yang jadi tersangka di KPK. Hari ini kita sudah merasa lebih tinggi daripada putusan hukum yang ada. Kita lakukan pengadilan opini terhadap bersangkutan, contohnya Mas Anas saat ini. Ada pengadilan opini terhadap dia, sehingga menjadikan ke arah yang lebih negatif. Nah kalau kita lihat, ada penegasan. Bicara KPK hari ini, independensi KPK, saya rasa harus tetap dipertahankan. Jika terjadi ada intervensi terhadap KPK, KPK juga harus fair. Kasus Hambalang berjalan, kasus lain, tapi ada kasus yang tidak berjalan. Pertama Senturi, BLBI, terkait isu masalah pajak, dan yang terakhir yang paling parah lagi adalah di KPK tidak punya soliditas kalau terjadi sprindik ini bocor. Oleh karena itu besar harapan kita bersama, dan kita tegaskan untuk semua elemen masyarakat,
sudah saat kita bahu-membahu menjaga independensi KPK. Kalau terjadi intervensi di mana? Jika terjadi penzoliman terhadap figur-figur yang hari ini menjadi tunas muda, tunas bangsa, yang ketika Mas Anas saat ini ya kita bukan karena di kelompok besar HMI, tapi bagaimana juga dia adalah salah satu pemimpin muda, ketua umum partai besar yang notabene umurnya masih relatif pada umur produktif. Sehingga kita tegaskan bahwa sudah saatnya kita harus membuka sistem yang bobrok di negara ini bukan dari politik, tapi dari semua halnya, dari mulai parlemen, eksekutif maupun indikatifnya. Oleh karena itu, mari kita bahu-membahu tetap menjaga KPK tetap independen, dan HMI akan menjadi garda terdepan dalam menjaga proses tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Karni selaku Presiden ILC yang sangat luar biasa telah menggiring semua pembicaraan ini menjadi fokus. Kembali ke topik kita hari ini, lembar pertama Anas, lembar berikutnya apa? Itu kira-kira pertanyaannya. Kalau saya mengikuti pernyataannya Anas sebagai seorang tersangka yang baru ditetapkan lantas membuat pernyataan, yang saya tangkap adalah bahwa dia harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang disangkakan. Dia harus membela diri dengan baik. Tetapi apa yang dinyatakan dengan lembar-lembar berikutnya tidak menghilangkan pertanggungjawaban dia terhadap apa yang dituduhkan. Itu satu. Berarti sekarang Anas memposisikan diri harus membuktikan kepada masyarakat bahwa dia mempunyai lembar-lembar berikutnya. Katakanlah kalau kita menilai selama ini atau mengikuti track recordnya, sebelumnya Anas ini adalah bekerja di KPU. KPU ini bermasalah dulu, masalah IT, ya. Di mana Antasari sempat mau menyentuh, bahkan Antasari menuduhkan saya dipidanakan, dikriminalisasi karena mau menyentuh kasus itu. Nah berarti di sana ada masalah, di sana ada Anas Urbaningrum ketika itu. Apakah ini lembar berikutnya yang dimaksud? Yang kedua, masalah Senturi. Kasus Senturi adalah lembar-lembar yang masih kita tunggu. Barangkali Anas bisa mengatakan itu. Kalau Anas mau mengatakan itu, saya yakin kalau ingin membongkar satu kasus yang besar di lembar-lembar berikutnya, semua yang ada di ruangan ini pasti mendukung, termasuk Rusi Tompul. Ya, dan kalau mau menumbuhkan suatu kepercayaan masyarakat, dan kita semua masyarakat Indonesia, saya yakin dan aku yakin bahwa semua bangsa Indonesia akan mendorong dan menjaga KPK untuk tetap eksis. Nah, di sini dituntut KPK untuk betul-betul segera menyidik kasus-kasus yang akan diungkapkan oleh Anas. Tetapi kalau ini hanya sebuah retorika dari seorang Anas, maka tenggelamlah Anas bersama dosa-dosanya. Terima kasih. Ini ada yang mengaku membawa pesan dari Anas. Apa pesan Anas? Terima kasih Bang Karni. Jadi saya seminggu kemarin masih sama beliau, kita bantu korban di Pluit. 2 minggu lalu pun menemani beliau sama Mas Ibas ke Medan. Ya, jadi saya pikir dalam hal ini saya masih berpendapat Mas Anas itu masih ketua umum kami. Karena apa? Saya ingin tahu pesan Anas apa, bukan dia kita anggap ketua umum atau tidak, itu soal internal Anda. Sebelum itu saya sampaikan Mas, ini bukan masalah loyal atau enggak loyal kepada siapa, tetapi institusi partai. Saya dalam hal ini sebagai ketua Biro Bantuan Hukum Partai Demokrat, Pak. Jadi saya mau sampaikan, sebelum ada PLT atau Mas Anas menulis secara tertulis, menyatakan mengundurkan diri, sampai hari ini Mas Anas itu masih ketua umum kami. Iya, saya setuju. Itu saya pikir itu. Pesannya apa? Jadi pesannya bahwa tentang lembaran-lembaran yang mau beliau sampaikan, saya pikir masyarakat ini terlalu mendahului apa yang disampaikan oleh Mas Anas. Mas Anas hanya sampaikan bahwa mungkin pada saat itu saya ada di samping beliau, bahwa sebenarnya dia mau menyampaikan kepada kader-kader bahwa seandainya beliau dalam proses ini, beliau akan terus bersama kami. Jadi beliau tidak ada di seberang, beliau tetap bersama kami di Partai Demokrat. Saya pikir itu, Mas. Baik, sederhana. Sebenarnya situasi di Republik ini sekarang juga terjadi di Amerika Serikat ketika negara itu baru berdiri. Sehingga Presiden ke-7 Amerika Serikat, Andrew Jackson, mengatakan, saya meratapi kebebasan negeriku ketika saya melihat sejak di hari awal pengalaman keberhasilannya, korupsi sudah tertanam dan terikat begitu banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan hak-hak rakyat telah ditukarkan dengan janji-janji.
Kita ketemu ALC yang akan datang.